Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya? Nah, kalau saya tanya apa kabar Bapak Ibu semua, nanti jawabnya alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Yes, yes. saya ulangi ya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Yes, yes. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami punya pantun nih buat Bapak Ibu semua. Tolong dijawab cakep ya. Air hujan masuk tempayan. Musim hujan telah bersemi. Selamat datang hadirin sekalian. Semoga berkenan di tempat kami. Yang kami hormati perencana ahli media koordinator pada Asden Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Ibu Anggi Nuzul Rahma, Sarjana Sosial. Tenaga ahli standarisasi dan sertifikasi SRA, Bapak Insinyur Muhammad Basrul Hasana MEA. Ibu Rumondang Rumapea SAP dari DP3 AKB Provinsi. Bapak Syaiful Anwar SPD MMKS Lembaga A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil. Tentunya beberapa hal yang kekurangan di kami nanti insyaallah akan kami perbaiki. Dan yang paling penting adalah bagi kami semua ya ke depan ingin memperbaiki diri. Jadi SDT Rahmania sudah menerapkan konsep pendidikan ramah anak dari tahun 2019 sejak ini seperti Syafira ya Kak Syafira ya. Saya tuh jadi merasa malu dengan diri saya sendiri karena kalau ingat tuh dulu zaman saya seumur mereka ini, saya itu masih main-main di pinggir kali, pinggir sawah, nggak mikirin yang seperti itu. Jadi saya tuh merasa aduh malu banget saya dengan itu. Selamat siang, salam sejahtera bagi
bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Andin dari Kementerian PPPA Republik Indonesia, yang kami hormati tim audit standarisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak yang diketuai oleh Pak Ruli dan rekan-rekan yang lainnya, yang kami hormati. Berada dimanapun dia selalu merasakan kenyamanan, keamanan gitu ya, lingkungannya, jadi baik di rumah, di lingkungan maupun di sekolah. Di sekolah kita pastikan anak-anak kita berada dalam lingkungan yang aman. Maka saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jajaran SD Ida Rahmaniyah yang selalu berupaya, karena kami sering sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita, Sampurasun. Yang Jawa Barat kayaknya Bu, walaupun bisa lupa Bu. Yang bahagia, senang? Mungkin ada Pak Wawan bahagia. Benar nih? Benar? Yang kuat dong? Benar. Bahagia? Ya bahagia. Ya. Bahagia Pak, senang. Udah, beres secara kita Pak. Karena endingnya ke sana. Tadi kata Bu Messi, ya, itu yang kita harapkan dengan sekolah ramah anak. Bu Anggi, Ibu Nesi dan Ibu Rumondang atas sambutannya. Berikutnya pembacaan hasil audit standarisasi SRA oleh Bapak Insinyur Muhammad Basrul Asana MBA. Tahun 2022 ini sudah mencapai 62.528 satuan pendidikan yang sudah tersebar di 332 kabupaten kota, 34 provinsi. Tentunya kalau melihat jumlah yang sangat besar, maksudnya 62.000 itu, sebenarnya ini kalau dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan itu masih sekitar 16% Bapak Ibu sekalian. Ternyata memang satuan pendidikan itu jumlahnya luar biasa. Ini baru 16%. Namun sampai dengan tahun 2020 ini kami belum menemukan mekanisme yang cocok untuk melihat sejauh mana sih perkembangan SRA yang ada. Setelah di SK-kan, apakah mereka sudah melalui tahapan mampu dan sudah menjadi tahapan maju. Kami ingin melihat data yang sudah di SK-kan dari tahun 2015, 2016, kemudian 2017. Di tahun ini mereka perkembangannya seperti apa? Apakah sudah ada pendampingan dari daerah atau belum? Nah, kemudian ada mandat dari PP 23 tahun 2014 bahwa memang lembaga terkait dengan perlindungan perempuan dan anak ini harus ada standarisasinya. Itu adalah mandat. Nah, dari situlah kami menginisiasi untuk dilakukan standarisasi SRA ini sebagai bagian dari proses evaluasi. Bagaimana kami melihat perkembangan pembentukan dan perkembangan SRA yang ada di daerah, yang 62.000 itu bagaimana nanti mekanismenya. Kemudian di tahun 2022 ini untuk mempermudah kami dalam melakukan penilaian, kami juga telah menyiapkan aplikasi yang mungkin memang di tahap awal ini baru 38 sekolah saja atau 38 satuan pendidikan saja yang bisa mengakses. Namun nantinya semua satuan pendidikan yang sudah menginisiasi nanti akan bisa mengakses. Nah, ini nanti kami akan meminta bantuan kepada provinsi nanti untuk mengkoordinir satuan pendidikan mana yang bisa mengakses aplikasi tersebut, Bu Rumondang. Jadi nanti tetap kami akan berkoordinasi dengan provinsi untuk pelaksanaan standarisasi ke depannya, seperti itu. Jadi kesalahan standarisasi yang kita lakukan pada hari ini tidak akan berhenti sampai di sini. Namun memang hasilnya ini akan terus kami pantau selama 3 tahun ke depan. Semua saya terima kasih banyak ya, ingin menyampaikan formalitas hasil audit kita. Kita menggunakan pedoman SRA yang tanggal 24 harusnya 24 Agustus ya.
Ya, pedoman 24 Agustus setelah saya cek kembali. Jadi Bapak dan Ibu, standar yang dipakai itu pedoman SRA 24 Agustus 2021. Itu perlu dipahamkan bahwa semua yang kami sampaikan temuan nanti ini adalah against dari standar itu. Jadi di kemudian hari kalau standar berubah bisa jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak sesuai lagi gitu. Karena tren di dunia ini standar itu mengetat, tidak ada standar yang melemah ya. Karena keinginan negara-negara maju ingin menaikkan standar sehingga semua terpacu. SRA ini sudah cukup lama, saya mengikuti dari 2018 mungkin dan sudah melihat dinamikanya. Bapak dan Ibu, saya perlu menyampaikan satu hal yang di ruangan sini terutama tuan rumah, mohon mindsetnya berpikir apa nih bedanya setelah besok. Saya nanti kami ngasih. Ini bukan sertifikasi. Kalau sertifikasi ada pertanggungjawaban formal. Muncul logo sertifikat, maka selama itu bergantung di situ ya kita harus selalu sesuai. Seperti RBRA itu ada, ya sekolah ini belum. Jadi, tetapi mindset itu harus dibangun. Apa bedanya kita sebelum dan setelah diaudit itu? Kalau masih sama aja ya, apalagi tadi kita dengar kan, SRA, apa tadi? SRA Rahmania solusinya, apa tadi? Ya kan? Sekolah Rahmana, Rahmania solusinya. Itu branding yang bagus. Cuma bisa juga ikatan yang bagus untuk kita selalu membuktikan. Jadi di dalam diskusi kami melihat ada beberapa hal yang memang harus dipertajam, terutama teman-teman. Kalau saya yakin di pimpinan, di level manajemen sudah sangat tinggi komitmen dan ingin seperti itu. Tapi kan dalam pelaksanaan kita harus betul-betul pastikan standar ini top down. Di mana-mana standar jarang sekali bottom up. Selalu dari kalau dari atasnya tidak ngasih contoh, dari atasnya hanya bicara hanya itu tidak akan jalan. Ya. Termasuk penguatan anggaran, kemungkinan nanti bisa jadi ya. Saya pengalaman cukup lama audit ISO itu. Pernah mengaudit suatu sekolah di luar yang sebelumnya. Kalau sudah ada kan kami tinggal reconfirm karena ini witness audit. Dan alhamdulillah kebetulan kami berempat. Setelah besok ini kita sudah mulai 2-2 dan mungkin 1-1 nanti. Jadi itu akan berat sekali buat auditor kalau sangat atau misalnya hasil audit mandirinya belum ada gitu. Ini akan berat. Mudah-mudahan nanti jadi Bapak dan Ibu silakan nanti menggunakan apa yang kami ya di sini untuk mendefinisikan dengan bahasa sendiri. Temuannya mungkin akan sama, bukti-bukti auditnya yang akan sama. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan bahwa pengumpulan eviden. Jadi audit itu adalah systematic approach untuk mengevaluasi apakah suatu penerapan standar sesuai suatu penerapan sesuai dengan buktinya. Bukti-bukti sesuai dengan standarnya, maaf. Jadi bukti-bukti objective evidence yang objektif itu bisa terdiri dari verbal, ucapan yang kami interview, itu omongan. Mungkin nggak direkam aja, tapi kan terekam kami. Ibu ini, bapak itu ngomong begini. Kemudian narasi yang ada di kertas dan juga foto di lapangan. Jadi itu semua yang akan membentuk temuan kami. Supaya nanti tahu bahwa dari sana yang kami lakukan atau kami rumuskan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini 6 komponen ya, dari nilai akhirnya nanti aja bocoran terakhir biar seru gitu. Harusnya silakan. Baik, yang pertama kami akan urut nanti di beberapa penjelasan akan saya dibantu oleh tim. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu persyaratannya di bagian atas ada persyaratan dibuat ringkas ya, harus ada SK dan kolom standar 5 itu standarnya harus di angka 5 karena ada 4 kolom 5 ya. Hasil evaluasinya 0. Evaluasi sendiri, EM itu evaluasi mandiri yang pertama. Karena nanti setelah ini Bapak dan Ibu akan melakukan evaluasi mandiri yang kedua. Setelah kami pulang, temuan kami diperbaiki dan saya yakin akan tinggi nilainya di sana. Kenapa 0? Tidak ada deskripsi, Bapak hanya memberi nilai tapi tidak menyebutkan. Jadi ditanya, ada SK melibatkan peserta didik dan orang tua. Jawaban yang benar adalah, kami ada SK, tanggal sekian, ada peserta didik 5 orang, ada orang tua seorang. Nah gitu, kira-kira gitu ya, itu narasinya. Nah kami mencatat, ada SK yang melibatkan peserta didik dan orang tua, ditandatangani tanggal 22 oleh kepala sekolah. Dalam SK terdapat 4 bidang dan masing-masing bidang terdapat 2 nama, 2 dan 3 orang tua dan siswa. Ini menurut saya cukup bagus Pak, dan ini di Indonesia kelihatan nggak banyak yang seperti ini. Rata-rata SK itu simple, tidak dibagi bidang, cukup 2 orang perwakilan sudah selesai gitu ya. Ini sebenarnya bagus karena 4 kali 2 aja udah 8, hampir 10 orangnya. Mungkin juga karena jumlah siswa yang besar ya, tetapi saya pikir ini sangat bagus. Kita bisa lihat bukti di sebelah kanan ya. Lanjut.
Jadi ini maaf, NA itu nilai auditor yang paling kanan ya 5. Kami beri ini. Bapak nilai 0, kamu lihat 5 Pak. Luar biasa itu kan. Masya Allah. Wah, Pak bercanda. Iya mudah-mudahan Bu. Perlu terjadi di sini. Lanjut, kita kedua ya. Yang kedua, memiliki tata tertib. Saya langsung jadi mungkin Bapak Ibu bisa baca persyaratan di atas, harus ada tata tertib. Tata tertib tidak mengandung unsur dengan bukti tertuang dalam tata tertib. Jadi mekanisme tindak lanjut bagi pendidik dan tenaga pendidikan yang melakukan kekerasan. Terus ada mekanismenya. Memang belum clear, begitu clear ada di sana SK-nya, tapi itu diserahkan kepada tim pengaduan. Itu mekanisme yang ada sekarang ini. Bagaimana tim pengaduan? Karena memang belum pernah terbukti. Itu yang kita tidak bisa exercise. Ada nggak sih? Gimana caranya? Apakah PTK-nya mungkin di suspend dulu sambil proses gitu. Kalau di perusahaan biasanya begitu. Tarik dulu jabatannya, kalau dia manajer dan seterusnya ya. Nah, kenapa ini perlu? Penting karena ternyata hasil survei ini bagus sekali Pak. Ini sangat luar biasa. Bisa menangkap. Ternyata survei kita membuktikan ada anak yang melihat kekerasan itu 1,7%. Belum 100 ya, masih ada. Dan ada anak mengalami kekerasan. Jadi ada satu yang melihat, satu lagi mengalami. Itu dari hasil survei 2,5%. Ini kecil sekali Pak, kecil. Tetapi kembali lagi concern dari standar biasanya ketika ada sesuatu, kalau mau standar itu penyebabnya juga dihilangkan, bukan hanya masalahnya. Kita survei kembali dengan sampling yang berbeda bisa saja 100%. Tetapi ketika sudah ada begini, ini pasti ada sesuatu. Mungkin persepsi tentang kekerasan berbeda, mungkin ya, kita nggak tahu. Atau waktu pengisian ini juga melibatkan orang tua, yang saya tahu di kelas bawah katanya ada orang tua terlibat Bu, karena belum tentu anak-anak kelas 1 ya, belum mengerti gitu di kelas kuesioner. Atau mungkin cara kuesionernya dibuat dengan interview, bisa juga FGD biasa orang nyebutnya, fokus group discussion, semua dikumpulkan gitu, diajak ngobrol baik-baik. Mungkin juga memang orang tuanya yang merasa kekerasan, mungkin kita nggak tahu. Tetapi ini fakta, inilah jadi nanti tolong disampaikan, mungkin dicek kembali. Ini pun sudah memenuhi standar sebenarnya, standarnya 3, kami juga menyebutkannya 3 gitu ya. Baik, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, melakukan pemantauan, pengawasan, tindakan, dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik. Jadi ada upaya, itu jelas, ada suratnya di dalam poin 1 yang dilingkari itu ada, kami bisa baca ya, di dalam ini SK tentang komitmen, kemudian juga ada CCTV, namun mungkin ada beberapa hal ya, CCTV ini dianggap mungkin barang mewah sehingga tidak perlu terlalu diinvest, tapi ini luar biasa Pak. RBRA itu tidak akan dapat sertifikat kalau nggak punya CCTV dan ruang kontrol. Kenapa? Kejadian sehari-hari loh itu, kita nggak tahu. Besok tuh bisa jadi ada potensi kita nggak tahu. Jadi kalau mau invest ya mohon invest di sini. Karena kami tahu tadi cek katanya mati, belum mungkin juga ruang kontrol. Kita nggak ke ruang kontrol, tapi saya lihat, saya langsung lihat oh ini nggak, belum tentu. Padahal ada 20 titik mungkin ya kalau nggak salah. 20 titik CCTV. Jadi di ruang bermain di luar negeri CCTV sangat memeran apa? Bisa membuktikan ada anak yang dengan sangat konsisten dibujukin orang tua untuk diculik, itu bisa. Dia ngasih permen, diumpan. Di sini mungkin bullying, kita bisa lihat tempat-tempat tertentu karena padat sekali. Saya kemarin nyampe juga padat sekali. Gitu Pak. Jadi mohon ini dilihat bahwa baiknya dipastikan. Kemudian sekarang murah meriah kok, bisa dikontrol melalui HP. Semua CCTV kan udah bisa, energi kita bisa. Karena kita butuhkan adalah ketika ada masalah kita punya tools yang bisa membuktikan apa yang terjadi sebenarnya karena kita ingin memperbaiki. Ya ini tadi saya sampaikan apa bedanya SRA dan sebelum. Kalau SRA dulu mungkin CCTV-nya on off, kalau sekarang on terus. Nah gitulah bedanya kira-kira. Dan itu nggak mahal insya Allah. Saya sih yakin nggak terlalu. CCTV. Atau bertahap, didetek dulu daerah-daerah yang banyak kemungkinan, di pojok-pojok sebagainya baru di ini. Baik, lanjut kita ke G. Inaris. Bahkan untuk sekolah, bisa masing-masing sekolah ngisi sendiri. Masalah bagaimana penanganan bencananya. Setelah kita cek yang sebelah ini aplikasi saya coba cek di Inaris. Kita ini daerah sini itu COVID-nya tinggi bahayanya dan kalau gempa buminya itu sedang. Nah, tapi yang lain tidak, cuma hanya dua kemungkinan bencana yang ada dideteksi di sistem di nasional. Kalau Ibu dan Bapak klik, saya mengklik yang gempa bumi, yang 2 itu keluar.
Kalau gempa bumi sebelum apa harus dilakukan? Mungkin kita bisa baca di situ, saya sendiri nggak bisa baca, lupa. Pastikan rumah, sekolah, kantor Anda menerapkan ketentuan bangunan tahan gempa. Perabotan, lemari, kabinet diatur menempel pada dinding, dipaku, diikat. Itu sangat teknis dan bagus sekali. Bapak dan Ibu, ini sedang, dan sedang itu ini rekomendasinya gitu. Nah, karena ini di level kebijakan, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu betul-betul dibahas. Mungkin sudah pernah ada sosialisasi, tapi harus sudah sampai di level akan turunnya itu dalam bentuk setelah polisinya diambil, turun dalam bentuk SOP, dalam bentuk program, itu jelas. Dan pakailah yang ada di aplikasi itu. Cukup panjang, karena dari sebelum, yang ini kolom sebelum, jadi sebelum gempa itu apa harus dilakukan, preventif. Kemudian ini saat gempa, apa yang dilakukan? Saat gempa itu misalnya, jika berada dalam rumah yang tidak tahan gempa, lindungi kepala, segera keluar rumah. Ini kan sangat teknis dan bagus sekali untuk dibuat awareness-nya kepada seluruh warga. Tim perpustakaan ini. Timnya sudah ada dan sudah cukup bagus dan perpustakaannya, dan ada pengawasan terhadap bahan literasi. Hanya mungkin perlu disempurnakan dengan ada SK yang terkait penunjukan dan juga tugas-tugas dari petugas yang ditunjuk oleh sekolah untuk jadi petugas perpustakaan. Untuk komitmen yang berikutnya adalah komitmen tentang mekanisme pengaduan, alur proses maupun tim. Ini sudah ada, namun di resap ini tadi belum ada contoh yang memang ini terlaksana ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini masih belum efektif. Kemudian untuk komitmen pernyataan tertulis, alhamdulillah ini sudah 5, poinnya 5 karena sudah terpampang juga secara jelas ya di pintu masuk kita. Nah, untuk tenaga pendidikan, ini ada yang pertama adalah pelatihan konvensi hak anak dan SRA. Nilainya masih 3, jadi belum semua melakukan atau mendapatkan pelatihan konvensi hak anak. Baru di satuan pendidikan, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua ya. Jadi yang lain, yang ada satu komponen lagi yang belum, yaitu di peserta didik dan orang tua ya. Itu mungkin. Kemudian dari sisi yang sudah terlatih, ini baru 1 orang, yaitu Pak Wawan sendiri, sehingga mungkin direkomendasikan agar ada 2 orang yang bisa mengikuti juga pelatihan pelatihan konvensi hak anak ini. Nah, untuk sosialisasi, kalau tadi pelatihan, kalau ini sosialisasi untuk guru dan pendidik sudah ada, peserta didik sudah ada, namun belum dengan orang tua. Nah, ini mungkin menjadi langkah yang bisa direkomendasikan untuk dilakukan juga untuk sosialisasi kepada orang tua. Tapi memang masih menggunakan standar sebelumnya ya, Pak Wawan ya. Jadi belum memakai standar yang sesuai SRA, dan ini sudah permanen di depan. Mungkin nanti rekomendasinya bisa ada penyesuaian terhadap standar yang ada. Kalau yang standar sesuai dengan panduan itu baru spanduk ya, spanduk yang di atas. Jadi bikin nilai 5. Nah, kalau untuk simbol-simbol yang terkait dengan SRA, ini sudah banyak simbol-simbol yang dipasang di sekolah ini, dari mulai jalur evakuasi, anti perundungan, kemudian daerah bahaya, tentang narkoba, kemudian tentang toilet, ini sudah banyak, jadi kami berikan nilai 5. Untuk kesehatan ada 3 syarat. Pertama, ruangan yang bersih, tersedia tempat cuci dan cuci tangan, dan pembuangan sampah. Ini kami melihat visit di lapangan ini sudah sangat standar, sudah sangat bagus, sehingga kami berikan poin 5. Poin berikutnya tentang ruangan yang nyaman untuk peserta didik. Jadi ada beberapa penilaian, yaitu dari sisi toilet bersih, kemudian bebas jentik, kemudian ada sabunnya, kemudian ada juga ruang ganti di toilet, dan juga ada locker di kelas yang bisa dimanfaatkan untuk anak menyimpan barang. Nah, yang berikutnya poin E. Poin E ini tentang keamanan. Jadi kami masih berikan nilai 3 untuk keamanan ini, karena ada beberapa hal yang memang bisa jadi rekomendasi untuk perbaikan. Yang pertama adalah kalau dari sisi struktur bangunan cukup aman, tidak ada ruang kosong, ada simbol-simbol keamanan, kemudian ada CCTV, ada rambu-rambu. Nah, hanya saja ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah pintu, masalah pintu ya.
pintu ya, kalau dalam standar disyaratkan untuk bisa membuka keluar agar bisa memang memudahkan anak untuk evakuasi dari dalam ruangan kepada keluar. Jadi itu salah satu alasannya. Kemudian sekarang masih ke dalam semua, jadi ini mungkin bisa jadi sebuah perbaikan. Dan ada beberapa sebagian, khususnya meja guru. Kalau meja anak-anak itu sudah tidak ada sudut yang tajam, tapi meja guru itu masih punya sudut-sudut yang tajam yang mungkin bisa disesuaikan agar bisa lebih aman bagi anak. Kalau meja anak sudah tidak ada ruang tajam ya, tidak ada sudut tajam. Jadi nilainya kami berikan 3. Kemudian yang ke F tentang obat-obatan. Nah, ini UKS termasuk yang lengkap. Jadi obat-obatannya sesuai dengan kebutuhan dan juga ada terpantau dan terpelihara stoknya. Kemudian juga kualitas kadaluarsanya juga diperhatikan. Ini kami berikan poin di 5. Kemudian berikutnya adalah konseling. Jadi meskipun ini standarnya standar tingkat menengah ya, tapi di SD ini sudah punya ruang konseling yang nyaman dan juga tertutup, terpisah dari lokasi yang lain sehingga kerahasiaan bisa terjaga. Ini cukup kami berikan poin 5. Tentang area bermainnya cukup luas. Jadi ini bisa dan ramah anak dengan adanya perlindungan dan pengawasan dari guru. Yang seperti tadi disampaikan ada duty area yang sehingga terpantau kegiatan-kegiatan anak bermain. Jadi kami berikan nilai 5. Tentang perpustakaannya punya pojok baca yang cukup, kemudian memenuhi standar kelayakan, dan ada petugas pustakawan dan juga ada inovasinya adalah berupa sistem database keanggotaan yang terdigitalisasi gitu ya, sehingga memudahkan untuk anak terpantau peminjaman bukunya. Ini kami berikan nilai 5. Persyaratan nomor 5 ini membahas tentang partisipasi anak. Poin A ini adalah peserta didik diberikan kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, dan sekolah sudah memfasilitasi peserta didik untuk membentuk komunitas dengan sebayanya, dalam artian dalam teman satu kelasnya. Dalam bentuknya adalah kelompok belajar atau pengerjaan proyek yang bentuknya adalah tim. Selain itu juga sekolah memfasilitasi ada peserta didik untuk melakukan Zoom di luar jam pembelajaran. Ini adalah untuk sharing. Biasanya adalah setiap peserta didik ini akan berbagi tentang misalnya mengajarkan teman-temannya yang lain yang masih belum mengerti tentang satu topik pembelajaran. Jadi sekolah sudah sangat baik memfasilitasi para peserta didik untuk membentuk komunitas sebaya. Selain dengan Zoom ini pun juga sekolah banyak melibatkan peserta didik dengan teman sebayanya, adalah seperti salah satunya dengan kegiatan Super Camp. Jadi membuat kelompok-kelompok kecil lalu dipimpin oleh satu orang dewasa. Next, fasilitas adanya juga tertuang dalam program-program. Dan salah satu programnya ini yang mengenai internet sehat ini adalah pada saat bulan Ramadan kemarin adanya puasa, kalau tidak salah ada puasa gadget, dan ada program 06 sampai jam 6 sampai jam 8 malam ini adalah tanpa gadget. Dan ini kami berikan nilai 5. Sebanyak atas kerjasama, keterbukaan, kontribusi, dan semangat dari semua tim. Harus tepuk tangan kita. Kita akan tanda tangan berita acara. Kalau ini di atas standar ya sebenarnya Bapak Ibu. Cuma ada beberapa poin mungkin masih ada yang di bawah, kena merah. Cuma yang lainnya kebantu karena yang tidak standar. Bukan tidak standar, tidak jadikan persyaratan minimum ya. Nanti silakan dilihat satu-satu. Kami sekali lagi apresiasi dan semoga ini kayaknya pertama di Indonesia yang offline dan sejarah ini sebenarnya. Siapa tahu SRA ini jadi suatu saat nanti ya seperti tadi ya, orang ingat sekolah ini, ingat SRA gitu ya. Jadi dan ini kan Indonesia 62.000 itu ya baru yang diaudit selengkap ini Pak.
Selama ini kita tahun lalu kami mengaudit 16, itu pun online, dan ya namanya audit online ada aja masalahnya. Inilah kurang, aduh gak jelas ya. Ini luar biasa di tengah persiapan yang cukup mepet, Bapak dan Ibu bisa menghasilkan karya ini, dan juga kami sangat terbantu dengan dengan semangat juga kami bisa mengumpulkan. Mudah-mudahan nanti naik lagi ketika yang evaluasi kedua Bapak dan Ibu perbaiki, lakukan evaluasi pelan-pelan saja, nggak perlu buru-buru, yang penting esensinya dapat. Dan yang paling penting yang kedua adalah sistem perspektifnya dapat, Pak. Kebijakannya tadi kan misalnya ada kebijakan melibatkan anak. Nah di pasal anak, pelibatan anak 5 itu semuanya. Nah bagaimana itu diturunkan? Itu harus dibuat koneksinya. Itu yang paling penting sehingga semua orang tahu ketika di level kebijakan diambil kita ingin SRA, semua orang di level implementasi penerapan juga melakukan hal yang sama. Jadi tidak berbeda. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Saya nggak tahu acaranya apakah ada tanya jawab, tapi silakan nanti bisa kita komunikasi. Kalau yang kurang jelas, tim SRA yang telah membacakan pleno hasil audit SRA SDIT Rahmaniyah. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan penutup kegiatan yang akan disampaikan oleh Kementerian PPPA. Kepadanya kami persilahkan.